Waalaikumsalam. Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Para tulab ya, calon ustadz, kiai dan mujahid yang dirahmati. Amin ya Allah. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji amalan apakah yang paling unggul, apakah menjadi ulama, menjadi mujahid. Ya, kira-kira mana yang paling unggul, ulama atau mujahid? Dua-duanya, Madem. Dua-duanya, Madem. Ulama mujahid. Ustaz mujahid. Mujahid penting, ulama penting. Di tanah Batak. Kenapa? Batak. Karena mujahid belajar dari para ulama. Ini Ustaz Riansa. Itu Ustaz pula. Ya malam semalam itu debat mujahid sama ulama, bingung gue mau ngapain. Saya Harimun. Ya, hari ini insya Allah kita akan mempertemukan dua pendapat ini, manakah yang paling afdol, ulama atau mujahid. Ya, yang tentunya dua ini adalah hal yang sangat unggul di dalam Islam, merupakan pilar kebangkitan umat Islam. Yang satu ulama menetralisir ataupun mengkanter subhat itu yang membuat ragu-ragu tentang Islam. Sedangkan mujahid mereka yang mengkanter musuh-musuh dari luar. Ada yang mengatakan bahwasanya yang unggul itu adalah ulama. Kenapa? Karena di sini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, walihadza kana al-jihadu nau'aini. Jihad itu ada dua, jihad bil yadi wasinan, yaitu dengan tangan dan dengan pedang. Wa hadza al-musyariku fi katsirun. Dan ini juga banyak yang mengiringinya, pesertanya, pengikutnya. Wasani jihadu bil hujjah wal bayan. Jihad yang kedua yaitu dengan hujjah dan bayan, maksudnya dengan kekuatan ilmu dan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jihad dengan ilmu, dengan Al-Quran inilah yang banyak pengikutnya dari para nabi dan rasul, dan jihadnya para pemimpin umat. Wa huwa afdalul jihadaini li izamil manfaatihi. Inilah jihad yang paling afdal menurut Imam Ibnul Qayyim. Jihad dengan Al-Quran, dengan hujah, dengan keterangan yang luar biasa, ya, dengan ilmu yang bagus. Ini adalah jihad yang paling besar. Beliau ya berpendapat demikian. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Dan janganlah kamu takut pada orang kafir, dan berjihadlah dengan jihad yang besar. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim, jihad yang paling besar itu salah satunya adalah dengan ya memberikan manfaat melalui ilmu pengetahuan. Adapun pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasannya ya jihad dengan mengangkat senjata itulah yang paling afdal. Kita lihat yang hari ini ya, kalau ada orang Taliban ya, ibadah yang paling sulit hari ini ya ibadah dengan jihad yang mengangkat senjata. Kenapa? Karena orang matanya tertuju dia seluruh dunia, baik orang kafir, orang musyrik, orang yang dolim, itu gak seneng kali kalau umat Islam itu memenangi pertempuran. Kita lihat hari ini Taliban menang di Afghanistan. Wah, Amerika paling stres deh. Ya, gulung tikar ya. Akhirnya yang udah terusir, udah pergi dari Afghanistan, balik lagi orang tuh sebagian. Ya, bahkan hari ini mereka menyerang dengan menggunakan pesawat tanpa awak, itu drone dari jarak jauh. Ya, ini takut ya dari jarak jauh, cuma pakai remote doang. Sudah kayak main game di orang itu. Dari jauh. Nah, sama Husnu gampang lari. Iya, takut oleh yang kesana oleh Lari. malu apa? Ini hantu. Ya, kita lihat. Kenapa? Ya, dengan jihad melawan orang kafir ini jihad yang paling besar, yang paling utama. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat ke berapa? 16 ya. Ada buka Al-Quran? Kalau mau buka Al-Quran silakan. 16 17 itu masalah. 17. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Ya, apakah sama orang yang memberi minum jamaah haji, ya, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram sama? Apakah kaman aman apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan berjihad di jalan Allah? Allah menjawabnya di situ dalam surat At-Taubah ya, ayat 16 17 dan seterusnya. La yastawuna indallah. Enggak sama kata Allah orang yang memakmurkan masjid rumah Allah,
Kemudian orang yang memberi minum kepada jamaah haji nggak sama dengan orang yang berjihad. La yastauna indallah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang ya zalim. Ayat bawahnya kan ada tuh ya, sebelah kanan bawah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa limu anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, a'dhamu apa artinya? Lebih mulia, lebih tinggi. A'dhamu darajatan, derajatnya lebih tinggi. Ya, wa ulaika humul faizun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. A'dham. Dan ini diperkuat lagi sama Allah dalam surat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 95. Jadi kalau untuk membantah orang yang mengatakan jihad yang paling besar itu katanya di sini melawan hawa nafsu itu bohong. Itu apa hadisnya? Hadis mungkar. Ya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran ada jelas, alladzina amanu, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad itu derajatnya lebih tinggi. Ya, lebih kuat lagi nanti surat An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina. Ya. Allah memberikan keutamaan orang yang berjihad daripada orang yang duduk-duduk kayak kita ini, duduk-duduk nih ya, duduk-duduk santai. Ya, qaidun, orang yang enggak berjihad itu namanya qaidun. Duduk-duduk aja kerjaannya ya. Pikirkan dunia ini santai dia, ngopi-ngopi. Kayak kemal. Ada ini apa namanya? Kayak ada beban. Ada beban. Padahal orang kafir hari ini mereka bersepakat, bersekutu, bermusyawarah untuk meruntuhkan umat Islam. Kita lihat orang-orang kafir ingin merusak anak-anak muda Indonesia nih. Melalui apa? Narkoba. Game nih. Ya, game. Perempuan, permainan, apalagi semuanya pokoknya supaya anak mudanya itu otaknya dunia aja. Supaya anak muda itu nggak bangkit. Ya, supaya anak muda itu apa? Ternina bobo. Menjadi kaum rebahan. Ya, rebahan. Bismika Allahumma. Takbir. Ayo, menjadi kaum rebahan. Takbir ge. Jadi kaum rebahan. Itu namanya qaidun. Allah apa? Memberikan keutamaan bagi orang yang berjihad itu 1 derajat daripada orang yang sekedar duduk. Tahu 1 derajat kata Imam Ibnu Abbas. Kemudian apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, 1 derajat itu surganya orang yang berjihad sama orang yang enggak berjihad. Itu 1 derajat itu perjalanan 500 sampai 700 tahun. Wah, kayak mana tuh 500 sampai 700 tahun? Udah enggak gena-gena lagi ya. Ya dari sini ke planet apa tuh ya? Tinggalus nol. Planet dekat aja dia. Tinggalus nol atau tinggalus nol. Laut merah. Planet Namek. Ya, asal-asal ini lah. Planet Namek ya. Ultraman. Baru. Ya, jadi 1 derajat itu 500 sampai 700 tahun. Berarti jauh kali kan perbedaan orang yang berjihad sama orang yang enggak berjihad. Secara naluri aja, secara akal sehat aja ya, orang yang enggak berjihad ya kita ini. Salatnya ya biasa ya. Cuman apa? Mereka dahinya cuman kena debu saja, sedangkan orang yang berjihad ya bukan kena debu lagi. Ya, kena apa? Peluru tajam. Belum lagi kalau pesawat tempur lewat itu telinga kita tuh sakit tuh enggak? Sakit, mau pecah ya. Jangankan pesawat tempur, pesawat mau Turun. tandas apa? Lepas tandas mau naik dia itu sakit kali kalau orang yang di luar tuh. Makanya dia pakai apa tuh? Pakai headset dia pura-pura. Pakai headset supaya enggak sakit. Dengar DJ. Itu orang yang berjihad itu penuh dengan darah. Ya, kemudian kepalan debu-debu kudanya. Kemudian setiap waktu ya nyawanya terancam. Itu yang dikatakan oleh apa? Salah seorang tabi'in yang sangat mulia, Imam Ibnu Mubarak, yang menasihatin Imam Fudail bin Iyad. Ketika Imam Fudail bin Iyad mereka apa namanya menuntut ilmu, ya beliau seorang imam Masjidil Haram, dan Masjidil Haram maksudnya kota suci Mekah dan Madinah. Ketika itu Imam Ibnu Mubarak mau berjihad. Ya. Kata Imam Fudail bin Iyad, itu Mubarak meninggalkan majelis ilmu karena menurut mereka majelis ilmu itu paling mulia. Ya, akhirnya dikasih nasihat lah sama Imam Ibnu Mubarak. Nasihatnya sangat panjang, dimulai dari ya abidal haromain, wahai orang yang beribadah di haromain Mekah dan Madinah, la alimta annaka fil ibadati tal'ab. Sebetulnya kalian tahu ibadah kalian itu cuma main-main aja di Masjidil Haram. Yang sungguh-sungguh gimana? Yang sungguh-sungguh itu orang yang memperjuangkan agama Allah untuk melawan orang kafir. Kalau kalian ibadahnya cuma berlinangan air mata,
kemudian ada debu-debunya, sedangkan kami di sini ya berlinangan darah ya untuk melawan orang-orang kafir. Terus sampai ke bawah akhirnya Fudail bin Iyad itu nangis. Sodako Abi Rahman, betul apa yang dikatakan oleh ya Ibnu Mubarak. Ya, jadi jihad yang paling besar itu ya memang memerangi orang-orang kan. Orang-orang kafir udah jelas di surah An-Nisa ayat 95, nanti antum lihat, antum baca. Ya, derajat bedanya afdalul mujahidin alal qaidina ajron azima. Allah memberikan ya ke derajat yang tinggi, satu derajat aja lah, enggak usah banyak. Satu derajat daripada orang yang sekedar duduk. Kita lihat lagi. Ya, ungkapan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya sama seorang pemuda, "Wahai Rasulullah, amalan apa? Adakah amalan yang bisa menandingi jihad?" Baik, adilul jihad fisabilillah. Ada nggak yang bisa menandingi jihad? Apa jawaban Rasulullah? Ya, qala la tastati'unahu. Engkau nggak akan sanggup menandingi jihad. Qala fa'adu alaihi marratani aw salasan. Kuladzalika yaqulu la tastati'unahu. Pemuda tadi tetap berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, ada nggak amalan yang menandingi jihad?" Sampai 3 kan? 3 kali. Beliau tetap menjawab, engkau nggak akan sanggup ya akhi. Ya, nggak akan sanggup untuk menandingi amalan jihad. Wa qala fi salisati masalul mujahidi fi sabilillah kama salis shaim al-qaim al-qaid al-qanit bi ayatillah la yafturu min siyamin wala sholatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad itu baru bisa disamai ya kalau kita ya orang-orang yang enggak berjihad itu seperti apa? Orang yang mujahid fi sabilillah seperti orang yang berpuasa. Ya, as-shaim, al-qaim, puasa terus menerus, kemudian al-qaim, sholat terus nggak pernah berhenti. Kemudian al-qanit, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi ayatillah, membaca terus. Ya, mengulang-ulang ayat Al-Qur'anul Karim. La yafturu min siyamin wala sholatin. Pokoknya dia nggak berhenti puasa, nggak berhenti sholat, pokoknya nggak berhenti beribadah lah. Hatta yarji'al mujahidu fisabilillah. Sampai mujahidnya kembali pulang. Ingat, Rasulullah SAW beliau ini bersabda, orang yang tadi bertanya amalan yang paling yang bisa lah menandingi, tidak mengatakan mengungguli, cuman bisa menandingi. Itu menunjukkan apa? Amalan jihad itu nggak ada yang menandingi ya, karena sahabat tadi kan bilang amalan apa yang bisa mengimbangi ya, bukan mengungguli. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan ya amalan yang paling unggul diantaranya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Permisalan tadi seperti kita sholat puasa nggak pernah berhenti. Ada yang hari ini sholat puasa nggak pernah berhenti? Nol. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Kita puasa Senin Kamis saja udah nyari kesempatan mau buka puasa. Nyari depan kelas. Ya. Umar ke anak kampung sama Muat dan lain-lain misalnya ya. Yang bisa. Maka luar biasa nih amalan jihad ini ya, amalan jihad. Sampai-sampai para ulama pun mereka mengatakan ya, seperti siapa nih? Seperti apa Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Ketika itu beliau menangis. Ya, menangis beliau. Sambil berkata beliau nih, Imam Ahmad berkata, tidak ada amal kebajikan yang lebih utama dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal juga berkata lagi, tidak ada bisa amalan yang menyamai pahala jihad dan ribat di jalan Allah. Luar biasa ini. Makanya antum ya, kita kalau bisa jadi salah satu dari 2 tadi. Kalau bisa jadi dua-duanya juga luar biasa. Jadi alim ulama sekaligus mujahid. Gak bisa mujahid jadi ulama. Gak bisa jadi ulama jadi mujahid. Ini badannya tegep-tegep nih. Di apa lagi? Husnul. Ya. Yang badannya Husnul mujahid. Ya, sit up banyak-banyak. Ya. Yang lengannya kuat, besar, ya. Push up banyak-banyak, setengah jam. Angkat barbel. Nggak bisa, nggak ada barbel, angkat orang. Ada anak kelas 1 begini kan. Itu sebenarnya iya betul. Salman. Ya, biar tekar sedikit ya. Kekuatan umat Islam itu digunakan untuk melindungi orang-orang yang lemah. Orang lemah, membuat keadilan. Itu umat Islam tuh kalau kuat gitu, buat keadilan. Melindungi orang-orang lemah yang terzolimi. Kita lihat tuh saudara-saudara kita yang ada di sana, Suriah, Afghanistan, apalagi Palestina, mereka lemah, akhirnya terzolimi, rumah mereka hancur, anak-anak jadi yatim piatu, istri-istri jadi
Jadi Janda. janda. Siapa coba yang mau ngurusin mereka coba? Kalau bukan kita yang di sini mesti sehat. Makanya antum harus jadi orang kaya biar harta antum ini disalurkan kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang membutuhkan. Kalau kita di sini diam aja, doa pun enggak ya. Doa minta pertolongan sama Allah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina pun enggak. Berapa kali antum doa? Mendoakan saudara kita di Palestina? Berapa hari? Doain adik kelasnya. Tapi Palestina udah merdeka belum? Belum. Mereka enggak ada ya. Enggak salah udah itu. Situs gua nih situs nama Dika. Selanjutnya, Ini warna biru nih. amalan yang menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenal Abu Hurairah? Seorang sahabat yang hafal banyak hadis, 5 ribuan hadis. Beliau hafal. Padahal hidupnya cuma 3 sampai 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Tapi hafalan hadisnya sangat banyak. Ragil nih. Apa kata beliau? Demi Allah, saya beribat, ribat, berjaga malam di jalan Allah lebih aku sukai daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar di sisi Hajarul Aswad. Ingat ya. Berjaga malam 1 malam aja itu lebih aku sukai daripada orang beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian dia dekat Hajarul Aswad yang hari ini berapa banyak orang yang pengen sekali nyium Hajarul Aswad. Tapi ketahuilah ya para santri yang dirahmati Allah, 1 malam aja orang jaga malam di jalan Allah, jagain saudara-saudaranya tidur, kemudian dia berjaga di perbatasan kaum muslimin biar gak diserang sama musuh, itu lebih afdol daripada kita yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar di samping Hajarul Aswad. Padahal Lailatul Qadar berapa keutamaannya? Berapa tahun, Ahi? 1000. Ya, 1000 bulan sama dengan 82 tahun lebih. Berapa bulan? Ya. Dia cuma 1 malam aja. Kau coba kita bayang kalau mereka jaganya setiap malam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun dan seterusnya. Wah, nggak gena-gena lagi pahalanya. Tadi malam gua jaga malam gua. Pahalanya udah luar biasa banyak sampai mereka ngeraut anak panahnya aja itu lebih baik daripada sholat sunnah. Baru ngerautnya aja. Yang udah antum pelajarin juga, gara-gara anak panah 3 orang bisa masuk surga. Yang buat anak panah, ya, dia Yang mana? Kemudian yang mainkan anak panah, kemudian yang mengumpulkan anak panah. Ini gara-gara anak panah aja bisa masuk surga. Yang nggak pandai jangan berkecil hati. Ada orang yang main panah, Lari aku ambil. kutipin. Boleh, aku kutipin aja boleh. Wah, kutipin sama dia. Kutipin diambil. Rasulullah SAW juga gitu sebelum Buk lari. beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau mengutipin anak panah di perang Fijar. Rasulullah sebagai pengutip anak panah sama paman-pamannya. Nah, tapi itu sebelum diutus seorang nabi dan rasul. Ya, jadi gara-gara anak panah aja bisa ya pahalanya juga luar biasa. Ya, jadi para tulad yang dirahmati Allah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya ya afdalul a'mal, ya salah satu amalan yang paling afdal yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang lain. Kalau memang belum yakin juga jihad menjadi amalan yang paling utama, kita lihat hadis-hadis yang lain. Ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling afdal? Faqala Rasulullah sallallahu mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsi wa malihi, yaitu orang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Qalu sumaman. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Qala mu'minun fi syi'bin minasyi'ab yattaqillaha wa yada'un nas min syarrihi. Kemudian kelompok yang kedua, manusia yang paling afdal adalah mereka yang beribadah di antara lembah-lembah yang ada, kemudian mereka takut kepada Allah dan meninggalkan keburukan manusia. Jadi dari sini juga ya dikatakan Rasulullah, orang yang paling afdal adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Yang lain juga, beribatun yaumin wa lailatin khairun min siyami wa syahrin wa qiyamihi. Orang yang berjaga malam di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang berpuasa 1 bulan penuh. Ya, puasa 1 bulan penuh nggak berhenti, wa qiyamihi, dan juga sholat, pokoknya berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala, nggak berhenti sebulan. Ya, baru 1 malam aja nih orang yang berjihad, tapi udah mengalahkan orang yang ibadahnya sebulan puasa dan sholat malam. Hari ini sholat malam kita bolong-bolong, bahkan bolong terus ya, saking bolong di malam ini susah dibangun harun. Ya, sholat. Ya, ini keutamaan 1 malam aja padahal. Wa in mata jaro alai amaluhu. Kemudian kalau dia meninggal dunia, maka amalannya terus mengalir. Jadi termasuk salah satu amalan yang mengalir kepada pemiliknya kalau sudah meninggal dunia adalah beribadah
ke jalan Allah. Makanya antum kalau hari semalam niatkan untuk beribadah di jalan Allah, karena yang antum jaga itu nyawa-nyawa orang-orang beriman. Calon-calon antum jaga di depan sana. Ya. Calon. Ya, jiwa. Kenapa? Karena satu jiwa orang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ke akhirat pula. Nyawa satu orang mukmin itu lebih berharga daripada Ka'bah. Ya, daripada Ka'bah. Karena seorang ulama tahu kama qala, kalau seandainya batu Hajarul Aswad, batu Ka'bah itu runtuh satu demi satu, itu mesti lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Makanya menjaga nyawa orang beriman itu luar biasa pahalanya. Untuk niatkan untuk beribadah, jangan niatnya main-main, jangan niatnya untuk ngintip, jangan niatnya untuk apa, ngambil Luar rambutan, apalagi macam-macam ya. Gak usah itu, biar pahala antum niatnya kayak gini nih, amalnya tetap akan terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Alladzi kana ya'maluhu wa ujru alaihi rizqu wa amina al-fatan. Bahkan dia mendapatkan rizki dan aman dari fitnah. Udah nggak ada ujian lagi dia, nggak ada ujian UN. Ya, ujian UN maksudnya gimana? Nggak ada dia ujian ditanya-tanya di kuburan. Patani fitnah, ya fitnah kubur siapa? Terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, kalau di kuburan kan nanti ditanya siapa man rabbuka, siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Orang yang berjihad, orang yang beribadah, lulus dia, gini dia, wah mujahid malaikat, tahu ya kan, bebas dia, udah nggak ujian lagi kayak sekarang lulusan corona, nggak ada ujian lagi dia. LC udah langsung dapat ijazah. Mujahid juga gitu dia, udah bebas dari pertanyaan. Seneng kali ya kalau orang tuanya anaknya kayak gini, orang yang dia berjihad, ya, menjaga kaum muslim. Dorong dalam gimana ceritanya dorong dalam? Makanya di dalam hadis yang lain, man mata walam ya zuh. Barang siapa yang mati dan nggak pernah berjihad, walam hadis nafsu bil ghazwi, dan hatinya nggak pernah ingin membela agama Allah, nggak mau dia jadi pembela agama Allah, mata ya subatan minat ini pak, matinya seperti orang munafik. Dulu nandain orang munafik tuh kayak gitu, nggak mau berjihad, nggak mau ikut berperang. Makanya ditulis sama Rasulullah sama sekretarisnya, siapa yang nggak ikut perang Tabuk. Ada sekitar 80 orang, 77-nya orang munafik, ya 3 orangnya sahabat yang bertaubat. Ya kan 80 ditulis, 3-nya yang bertobat seperti Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Umayyah, satu lagi Muroroh nggak salah ya. Nanti buka di surat At-Taubah. Wa ala salasa, dan 3 orang yang mereka itu bertaubat. Ini luar biasanya. Jadi para sahabat itu ada 2 amal unggulan mereka, maupun profesinya beda. Ya, ada yang jadi ahluz zahid, orang yang zuhud, ahli ibadah, ahli fikih, ahli hadis, ahli kuda, pokoknya ahli perang, macam-macam. Mereka profesinya beda. Sama hari ini juga umat Islam profesinya beda. Tapi ada 2 amalan yang mereka itu serius. 2 amalan ini sama mereka. Pengen dua-duanya itu mereka melakukannya. Yang pertama apa? Berjihad dan bersedekah. Mereka itu pengen berjihad. Sampai-sampai orang-orang fakir miskinnya pun, wahai Rasulullah, bawakan kami, kenapa pergi berjihad, kata orang-orang miskin. Kata Rasulullah, gak ada lagi air, hartaku udah habis semua, udah ku infakkan semua kuda-kudaku, harta bendaku, gak bisa lagi aku bawa, kata Rasulullah dalam surat Taubah itu. Tapi duminad dam'i hazanan Allah yajidul matun fiku. Sampai-sampai mereka menangis gara-gara gak bisa berinfak, nggak bisa berjihad, nggak bisa berinfak, sampai menangis mereka. Hari ini orang kalau disuruh jihad malah nangis dia. Nggak usah ikut, mau ikut berjihad nangis dia. Takut mati, meninggalkan istrinya, apalagi baru pengantin baru. Sayang kali aku mau pengantin baru disuruh pergi pula. Pergi coba. Belum lagi pengantin merasakan. Baru disuruh ke hutan misalnya, dia suruh lari-lari di sini. Wah, lari-lari. Tunggulah 1 malam dulu. Ini orang malah senang kalau nggak ikut berjihad. Senang kali aku nggak ikut pergi berjihad, nggak pergi ke gunung, nggak pergi ke lembah-lembah, hutan-hutan, senang di rumah. Gendok ya masih. Ngendok. Nanti anjonanya kecil sendiri malah. Tapi ya di perang ya telurnya. Biar netas. Kayak gitu ya, orang beriman itu 2 dia yang sama meskipun profesinya
Berbeda nggak apa-apa antum nanti di luar jadi tukang beca, jadi Geragil kali ya. Tapi cinta sama dua amalan. Cinta sama dua amalan ya. Ini berjihad sama berinfak. Antum jadi miliarder tukang Sama, toki ya. sawit, infaknya jalan terus. Ke pondok 10% nih Pak Ustadz, 10%. Saya sebulannya dapat 500 juta, nih lah. 100 juta untuk pondok. Wah, sekali. Memang dia nggak beramal soleh, cuman sholat wajib aja lah. Tapi ketika orang baca Al-Quran, buka puasa, dia ngalir terus amalnya. Tinggal duduk aja sini. Malaikat tinggal transfer ya pahalanya sama dia. Mana malaikat tuh? Sini. Tinggal duduk aja dia santai. Itulah jadi enaknya di orang kan? Orang kaya. Dia cuma duduk santai, amalan kita disedot sama dia. Cuman kita nggak berkurang amalan orang yang beramal tadi. Dikasih 500.000. Makanya jadi orang kaya, jadi orang miskin friend ya. Jadi orang nggak orang kaya ya. Tinggal setoran uang, pahalanya mengalir. Makanya kata Rasulullah, manjahaza gozian fakot goza. Barang siapa yang memberikan perbekalan sama orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah ikut berperan. Memang fisiknya nggak ikut berperan, tetapi amalannya ikut mengalir. Luar biasa. Ya, jadi kalau jadi orang kaya berjihad pula tuh, ini baru keren. Atau seperti Keren, Imam Ibnu dan Mubarak. yang Imam Ibnu Mubarak kata para ulama terkumpul 3 kebaikan sama beliau. Apa aja tuh? Ulama, kemudian mujahid, yang ketiga kaya raya. Oh, keren kali nih ya. Udah ulama, mujahid, kaya raya. Seneng kali kayak gini. Minta sama Allah supaya jadi kayak gini nih. Ya Allah, jadikanlah saya ulama, mujahid, kaya raya. Ya, beliau ini kalau berperang pakai cadar, maksudnya pakai ini ya, ditutup mukanya. Kesal. Rider. Pakai masker lah. Imamah. Pakai masker. Orang-orang heran nih siapa lah ini ya? Kok kalau perang tangguh kali, berani kali. Ruparian. Bahkan ada 3 orang orang muslim kalah ketika satu lawan satu. Maju beliau nih, Abdullah bin Mubarak. Gak ada yang tahu kalau ini ulama Abdullah bin Mubarak. Pakai dia ini, pakai sal dia gitu kan, ditutup mukanya, sparring. Wah, kalah orang kafir gantian, 3 orang mati. Ya, akhirnya diikutin sama orang, siapa lah nih, penasaran kami. Siapa nih yang pemberani ini? Rupanya pas beliau lagi bersandar di bawah pohon, Duduk. nampak muridnya, astagfirullah, rupanya guruku. Ya itu siapa? Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kau jangan kasih tahu sama orang ya. Bahwasanya aku Abdullah bin Mubarak. Ya, pantas lah murid-muridnya seneng ya. Ternyata ulamanya, ustadznya, kiainya juga ikut berjihad. Ini luar biasa beliau nih. Udah kaya raya, mujahid, ya. Ulama. Jadi ulama. Ya, umat sedang membutuhkan 3 ini nih. Ya, kalau nggak jadi ulama, mujahid, kaya raya, orang-orang miskin kan bertebaran banyak, kelaparan. Malah Kelaparan. Ya Allah, ya Tuhan, banyak di mural-mural itu, di dinding itu. Ya Tuhan, aku lapar. Ya. Akhirnya mau di ada polisi datang, ya laparnya dicoret. Ya. Akhirnya ditulis, ya lapar dikibulin. Ya, jadi banyak orang yang kelaparan, kan harus jadi orang kaya. Ya, santunin anak yatim. Riko kan lalu orang kaya mah. Ya jadi itu termasuk salah satu keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya. Di dalam surat Az-Zumar itu kalau nggak salah, malim lupa bunyi ayatnya. Wa yunfahu fihi sur. Penuh kamera. Dan ketika itu apa? Malaikat apa yang meniup sangkakala? Malaikat Israel. Israfil. Ya, malaikat Israfil itu beliau ya meniupkan sangkakala. Semuanya tersungkur, tersujud. Kecuali siapa? Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Para ulama mengatakan yang tidak tersungkur itu adalah para mujahid. Ketika semuanya tersungkur di hadapan Allah, para mujahid tetap berdiri tegak. Wah, luar biasa. Itu udah termasuk ya fadilah keutamaan jadi mujahid. Jadi mujahid lah Bu. ya. Dan surah Az-Zumar nanti antum lihat di sebelah kiri, sebelah atasnya ada ya. Wa nufiha suri. Ya, ketika trompet sangkakala ditiup sama malaikat Israfil. Baca terus ayatnya ya. Nanti baca tafsirannya. Yang tidak tersungkur itu adalah para pejuang. Lanjut dalam hadis yang lain, ini kita bahas ya keutamaan. Dan kita tahu mana yang lebih unggul, ulama atau mujahid. Nanti boleh tanya lagi terakhir, siapa yang paling unggul, ulama atau mujahid? Siap-siap jawabannya masing-masing ya. Rasulullah juga bersabda, inna fil jannati darajatan a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga, yaitu 100 derajat, 100 tingkatan, yang semuanya disiapkan oleh Allah untuk para pejuang yang berjuang di jalannya. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. 1 derajat itu perbandingannya antara bumi dan langit. Enggak tahu kita berapa jaraknya bumi sama langit. Yang penting 100 derajat. Setiap derajat perbandingannya antara bumi dan langit. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga yang tertinggi, itu surga Firdaus. Jadi kalau antum minta surga, minta sama Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Jangan minta surga doang. Minta surga Firdaus, surga yang tertinggi yang di dalamnya ada para nabi dan rasul, para ulama dan para mujahid. Fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga antara sesungguhnya ya dia itu adalah antara surga, ya pertengahan surga, ya dan pertengahan ya wa fawqa arsy rahman, dan dia itu ya di bawah arsy ar-rahman. Ya surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, di bawah arsy ar-rahman, arsy Allah. Ya arsy itu kan makhluk yang paling besar, ya. Arsyun azim, maka gelarnya arsyun azim, atau dalam ayat Al-Qur'an ini arsyul karim. Ya makhluk yang paling besar itu arsy Allah. Yang kedua mungkin nggak tahu ya, malaikat mungkin yang memopong itu. Berapa malaikat yang memopong? Banyak. Ya sekitar 8 ya dalam surat itu Al-Ma'arij ya. Ya 8 malaikat. Berarti malaikatnya besar kali. Karena yang dibopong itu ya makhluk yang paling besar. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Ya jadi intinya ya Allah menyiapkan surga buat para pejuang, yaitu surga Firdaus. Itu menunjukkan apa? Berarti peranan mereka itu sangat penting karena terletak di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Yang di dalamnya ada para nabi dan rasul, para alim ulama dan para pejuang. Ya antum bisa bayangkan lah kalau tadi yang 1 malam aja orang yang beribadah itu udah mengalahkan ya orang-orang yang sholat ya puasa tanpa henti dalam sebulan. Ya kemudian amalnya terus mengalir. Coba kita bayangkan orang yang dulu meninggal dunia mati syahid. Sedangkan kiamat nanti mungkin kita nggak tahu berapa tahun lagi, entah 200 tahun, 300 tahun lah, 300 tahun lagi. Amalan mereka terus mengalir terus, wah numpuk. Kalau sekarang masih kecil, terus ya tumpuk ya sampai tingginya luar biasa. Lanjut yang lain. Ma'adanya dahulul jannah yuhibbu ayarji'a dunya. Bahkan saking mulianya amalan tersebut, banyak orang-orang soleh ingin kembali hidup ke dunia untuk ngapain? Ya. Untuk berjihad. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai 3 kali sampai 10 kali. Ya, ila syahid, nggak boleh lagi. Ya, orang berangan-angan untuk hidup kecuali orang yang mati syahid ini. Ya, ayarji'a, ya tamana ayarji'a ila dunya fayuqtal asyra marrat. Mereka pengen untuk berjihad lagi sampai 10 kan? 10 kali hidup mati terus sampai 10 kali. 5 ya rominal karomah, karena mereka melihat karomah yang belum pernah ya dilihat sama orang-orang yang mati seperti biasa. Kalau orang mati seperti biasa karomahnya sedikit aja. Dia ditemenin sama orang-orang yang soleh, yaitu buah dari amal soleh dia. Tapi orang yang udah yang mati syahid itu dia berterbangan bebas ke surga ya, dengan paruh burung warna hijau. Bebas mereka terbang ke surga. Wah enak kali, ada taman airnya, ada nampak bidadari. Wah senang. Bidadari lagi mandi ngintip. Iya lagi mandi, nggak apa-apa ngintip, nggak berdosa. Ya. Di dunia. Namanya udah di surga. Zina ya apa-apa. Di surga jadi halal. Minum homer haram di dunia. Di surga jadi halal. Nggak mabuk lagi orang minum homer. Nggak mabuk, nggak teleng. Justru menyehatkan Yasin banyak. Ya yang lainnya. Nggak apa-apa, biar dengar supaya truknya ya kan. Biar tobat. langsung ngambil parang dia mulai menjihad. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syahid indallahi sab'al hisalin. Orang yang berjihad itu keutamanya sangat banyak, ada 7 atau 6. Yang pertama yughfaru fi awali daf'atin min damihi. Diampunin langsung dosanya ketika tetesan darah pertamanya jatuh. Antum latihan kan, lari-lari rupanya kena duri. Centeng. Cus. Aku tengok luka sikit bernama diampunin seluruh dosanya dosa-dosa antum yang itu hitung aja berapa kali tetes kawan sampai berdarah ya, jegalin kawan, disebutin kawannya dosa ya, diampunin semua. Wa yaramak adu minal jannah, nampak kita tempat duduknya di surga di mana. Wa yuhalu hilyatal iman, dipakaikan mahkota keimanan.
Wa yuzawwaju isnaini wa sab'ina zaujatan. Wah, Banyak dinikahkan kali. dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Ya, perawan terus 72 Itu nggak kena bidadari. HIV kan? Enggak ada kena HIV. Orang kerja. Pokoknya di sana itu berdiri tegak terus. Ini ya sama lagi. Enggak pernah loyo. Tai bodoh. Enggak pernah loyo hai. Kena tai ya. Kurang kerjaan kau nanya yang itu kan, Pau. Pokoknya hidup terus abadan. Enggak pernah terti. Enggak pernah terti. Itu kan kayak gitu di surga. Kerjaannya tadi memecahkan keperawanan. Itu ya kerja. Ya sini lah yuk. Enggak ada kerjaan yang lain. Enggak ada lagi main bola, main apa tenis meja. Aku masuk surga lah. Kecil lah, enggak enak main gitu. Itu mainan anak kecil. Biar antum itu senang kayak gini. Ya. Makanya diperintahkan untuk menikah supaya kita tahu kenikmatan menikah itu gimana agar orang kebayang. Ya bahwasanya, ternyata berjihad itu lebih afdol lagi, mendapatkan 72 bidadari. Kalau menikah cuman batasnya 4 ya. Kalau udah di surga 72. Kalau yang Blenger, ya, blenger. gitu. Itu bening-bening, Cuma bening-bening. satu. Sekarang alhamdulillah lah. Satu pun itu udah. Ya, udah ada daripada nggak ada ya. Kemudian apa lagi? Wa yujaru min azabil qabri, aman dari azab kubur. Wa ya'manu min fazil akbar, aman dari goncangan dahsyat nanti ya, hari kiamat. Wa yudu ala rasi tajul waqar, diletakkan nanti ya permata keindahan di kepalanya. Minhu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yusafa'u bi sab'ina insana min ahli baitihi. Dan yang paling abdulnya lagi apa? Dia bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Pokoknya siapa yang dia senengin, dia boleh dari 70 orang itu dimasukkan ke surga. Misalnya Rehan ya, mati syahid dia. Amin. Ya, karena latihan kan, latihan di medan jihad. Mau lempar bom, rupanya nggak pandai dia. Tutupnya yang dilempar sama dia. Bos, kantongin sama dia satu. Ini badannya. saya juga karena dia sudah berada di medan jihad. Medan jihad. Enggak apa-apa yang gini. Itu mana digunakan beliau? Orang kayak gitu kan digunakan. Ada lah kalau orang-orang insiden kayak gini ada, tentu ada. Bahkan di dalam hadisnya juga kok ada orang yang mati syahid, ya lagi naik kuda kemudian terpental keinjek sama kudanya. Mati syahid juga, yang penting dia di medan juang ya. Ini kesalahan teknis ya, kalau dia masih syahid ya insyaallah mendapatkan ya keutamaan, bisa memberikan syafaat 70 orang. Ditarik, Pak Ustadz, udahlah Ustadz satu. Gue kawannya siapa dulu yang baik ya pas di pondok, dikasih lah misalnya si Fajar, baik kali dia dulu ya Allah dulu ngasih saya bakwan satu ya, kasih kawannya yang lain sampai 70. Makanya nanti kalau antum ya cita-citanya yang tertinggi ini dapat ya, jangan lupa mualim satu ya, mantap ya. Oke. Ya, kalau dapat dapat mudah-mudahan dapat ya. Tadi ku kacaan sendiri bodoh. Tinggi, cita-cita yang paling tinggi itu mati syahid. Kan udah sering gitu ya. Allah ya tuna. Al-Quran nuruna aja sabiluna sabiluna Yasin Ya, jadi sesama ya orang yang cita-cita tertinggi itulah cita-cita sahabat Umar bin Khattab. Doa beliau dua itu aja. Ya Allah. Weh Mar, gelek pula kau. Ya, matikan saya di kota nabimu itu Madinah, atau matikan saya sebagai syuhada. Ternyata dua-duanya terkabulkan. Dia dibunuh sama Abu Lu'lu'ah, kemudian meninggal dunia di Madinah. Doanya kayak gitu, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilillah. Nah, Dengan doanya minta makanan enak, ya Allah. Kirimkan kenapa martabak ke depan nih. ini bongak ya. Ya doanya yang bagus-bagus. Doa orang mukmin itu doanya tinggi-tinggi, permintaannya yang tinggi. Allah gak akan habis kekayaannya meskipun seluruh penduduk dunia, bangsa jin dan manusia meminta kepada Allah di satu bukit, satu-satu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dari penduduk bumi, maksudnya manusia dan jin. Apa kata Allah? Kekayaanku gak akan berkurang kecuali jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Apa yang tersisa? Ya, satu
satu tetes aja yang jatuh. Itulah kekurangannya, cuma satu tetes aja dari seluruh penduduk manusia dan dan jin meminta kepada Allah semuanya dikabulkan. Sedikit aja sama Allah berkurang. Itu menambah lagi. Ya, nambah lagi. Ya. Hujan. 7 lautan, 7 samudra. Hujan ya kan? Minta sama Allah jangan tanggung. Minta 500.000, minta ya Allah. Pokoknya 100 triliun. Wah. Pokoknya. Nggak dikabulkan, doa kita disimpan sebagai pahala. Nggak disimpan juga ya, sebagai penghalang dari musibah. Rupanya nggak terima. Ya. Akan haram dong. Kalau kayak kau iya Terakhir aja nih. Jam berapa nih? Kak kenapa? Iya, 4 menit lagi. Pada suatu ketika ada seorang sahabat melewatin suatu lembah. Di lembah ini cantik kali airnya, bersih, ya jernih. Dia berpikir enak aja kalau aku hidupnya di sini ya. Ya ada istri, kemudian ya airnya jernih. Pokoknya ibadahnya di sini aja lah. Kemudian dia tanya sama Rasulullah, tadi aku berangan-angan supaya hidup di lembah tadi. Pokoknya lembahnya tadi cantik, bersih. Pokoknya ibadahnya di situ aja lah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la tab'al. Wahai Fulan, jangan kamu lakukan itu. Fa inna maqama ahadikum fi sabilil afdalu min salatihi fi baiti sab'ina aman. Karena sesungguhnya tempat berdiri orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih utama daripada orang yang beribadah selama 70 tahun. Dia baru berdiri aja, ya, berdiri. Orang mujahid berdiri tuh mesti lebih afdal daripada kita yang ibadah selama 70 tahun. Belum tentu antum hidup 70 tahun. Bisa jadi nanti pas naik kereta jatuh meninggal. Ya, pas ngengkol mati, kecelitut kakinya. Centengnya kena. Centengnya. Ada banyak ya. Ini ada, belum 70 tahun. Mereka baru berdiri doang mujahidnya. Udah bisa mengalahkan kita umur ya 70, bisa mengalahkan Raihan. Rian itu baba abad mana? Rian. Aja lulus. Udah 7 abad. Ya, ibadah kita Perang ini Badar nggak ada ikut ya? apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Perang Badar dengan tombak. Dan masih banyak lagi keutamaan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari para pejuang. Amin. Makanya ada syair yang mengatakan kalau ada 1000 mujahid aku satu. bukan di antara. Kalau ada 100 mudah-mudahan aku di antaranya. Kalau ada 10 mujahid, mudah-mudahan gitu. aku di dalamnya. Tapi kalau ada 1 itulah aku. Rian. Maka jadi pejuang. Jadi Yasin. itu sangat Jadi dari pembahasan mualim tadi, mualim nggak bermaksud mengecilkan para ulama, para alim ulama, enggak. Dua-duanya ini termasuk wah, orang-orang yang unggul di dalam Islam. Masing-masing punya kelebihan. Jadi menurut hemat mualim, siapa aja dari kedua kelompok ini, baik alim ulama atau para mujahid, siapa yang paling banyak memberikan manfaat buat umat Islam, mereka lah yang paling unggul. Mau ulama, mau mujahid, mau perorangan, mau per kelompok, pokoknya siapa yang paling banyak memberikan manfaat buat umat Islam, maka itulah yang paling terbaik. Mau mujahid, mau ya ulama, sama-sama dua-dua ini amalannya paling unggul. Maka kita yang gak usah lah, kalau ada yang berdebat silakan pilih yang mana. Yang penting menurut hemat mualim di antara kedua ini, pokoknya yang paling unggul mereka yang paling banyak memberikan manfaat buat umat Islam. Mujahid apa manfaatnya? Ya supaya orang kafir ya tidak menumpahkan darah orang beriman. Ulama manfaatnya apa? Menghilangkan subhat, ragu-ragu umat Islam, diyakinkan dengan ilmu pengetahuan. Itu aja dari mualim. Ada yang mau bertanya mungkin? Kemal langsung Kemal tanya Ya seputar apa nih? Seputar jihad. Berjihad. Ini Lem, betul lah tengok apa yang video kan. kondisi Taliban. Ya. Ini kan nanya. Ya, sisanya nanti ya kita tanya jawabnya di luar forum. Itu aja dari mualim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.